Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Kebetulan datanya baru keluar 2 hari yang lalu, bagaimana dampak pandemi kepada perempuan. Dan terutama ketika dilihat IPM Indonesia sama-sama naik. Tapi ternyata laki-laki naiknya banter banget ya. Dan perempuannya yang pendek, jaraknya range-nya rendah sekali. Bahkan setelah pandemi ini terjadi penurunan luar biasa, peringkat IPM kita, Human Development Index kita di perempuan. Ada penurunan yang serius ya di bidang ekonomi, yaitu sampai 31 peringkat. Ya, sekarang Indonesia di peringkat 101, sebelumnya di peringkat 85 untuk ekonomi, dan turun juga di politik 10 peringkat ya. Jadi 8 dari 82 turun jadi 92. Ini ada tabelnya Mas, coba dilihat. Saya berangkatnya dari realitas ini, bahwa ada problem serius untuk pemerataan. Dan tambahan lagi, kalau dikaitkan dengan teknologi, akses to ICT atau informasi komunikasi teknologi, perempuan itu sedang mengalami apa yang disebut dengan feminisasi kemiskinan, karena akses yang terbatas pada 3 hal tadi. Dan ini tentu termasuk pada pendidikan ya, kaitannya dengan pendidikan. Nah, saya otak-atik angka saja ya, dan saya kaitkan dengan pesannya Bung Karno ya, bahwa indikator dari keadilan sosial itu ya 3 hal itu, yaitu tidak adanya kemiskinan, tidak ada kelaparan, tidak ada uneducated people, nah, atau rakyat aja ya, educated rakyat di situ, dan tidak ada eksploitasi orang atas orang dan bangsa atas bangsa. Nah, ini relevan sekali ketika kita bicara kenapa selama pandemi peningkatan orang yang kaya sekali di Indonesia itu naiknya 67%. Tapi yang 67% itu yang punya aset 300 M ya ke atas. Dan ternyata yang orang miskin naiknya meledak 8,5 juta. Jadi meskipun pandemi, ternyata ada orang yang tambah kaya. Nah, yang saya agak sedih itu perempuan ini makin miskin karena desain dari PEN kita, yaitu pemulihan ekonomi nasional kita, dan juga paket-paket yang disediakan untuk mengatasi krisis, itu tidak menghitung, tidak mengkalkulasi, tidak mengakomodasi situasi perempuan. Jadi bukannya kemudian adanya pemerataan melalui paket social protection misalkan, tapi kemudian pandemi ini berdampak pada melebarnya gap antara kaya dan miskin, dan juga gap gender. Nah, ini angka-angkanya dari situ valid ya. Jadi kita berpikir sebetulnya where do we put people ya. Dan aku yang sedih lagi ya, pada saat periode terakhir kemarin, pemerintah dalam waktu sekejap itu bisa mengegulkan ombudsman undang-undang yang isinya sampai 1000 halaman dan only needs little effort gitu ya. Sementara undang-undang untuk mendukung Sarinah, yaitu undang-undang PPRT, perlindungan pembantu rumah tangga atau asisten, sekarang bukan pembantu ya, pekerja rumah tangga, itu antrinya 17 tahun. Sementara yang diminta di dalam undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga itu hanya 2 hal. Satu, negara nguruni ya, negara nguruni 15.000 untuk asuransi kesehatan dan asuransi kerja bagi PRT, dan juragan nguruni 20.000. Jadi in total 35.000 gitu. Karena kalau dari gaji PRT sendiri kan sudah sedikit. Tapi yang paling penting apa? Protection kan ini sebetulnya. Begitu dia masuk dalam asuransi, dia terproteksi gitu loh. Itu beratnya minta ampun. Sementara revisi undang-undang KPK, revisi undang-undang
apa itu kemarin itu MD3 itu sangat menonjol, dan tentu ya untuk undang-undang yang corporate ini yaitu ombudsman itu cipta kerja itu gampang sekali, dan data saya menunjukkan hal yang sangat disturbing menurut saya ya, yaitu ketika pemerintah juga memproteksi pengusaha dengan pajaknya dikurangi, kemudian boleh tidak nyicil dan seterusnya, tapi justru para pengusaha ini semakin kaya karena harga-harga komoditi tambang itu naik selama pandemi. Tapi pekerjanya kadung di PHK, Mas. Dan para TKI kita kan pusing juga ini di luar negeri dan seterusnya. Jadi apa ini sebetulnya yang saya ingin angkat? Mengapa undang-undang untuk corporate begitu gampang, sementara undang-undang untuk wong cilik begitu sulit gitu. Sementara kita tahu kan bahwa ketahanan negara ini, ketahanan bangsa ini adalah ketika kita bisa memproteksi wong cilik ini. Gitu. Ini isu politik ini, Pak Laksana. Tadi kan politik, culture, sama teknologi ya. And we are not talking about that. Dikaitkan dengan sulitnya mencari proteksi untuk wong cilik gitu. Nah, dan yang menarik kemarin Presiden Amerika kan bicara ya bahwa trickle down effect itu doesn't work, dan kita sudah tahu ini didn't work itu since long time ago lah, ketika Reagan dan Margaret Thatcher itu genjot ekonomi naik, tapi ternyata kan pemerataan nggak jalan. Karena apa? Trickle down efeknya itu nggak jalan. Jadi kalau kemudian pemerintah kita untuk mengembalikan ekonomi itu tetap dengan pakai trickle down effect ya, maka keadilan sosial itu harus dikorbankan gitu loh. Jadi pilihannya apa sekarang? Mau keadilan sosial atau mau strengthening the strong gitu ya? In the cost dari orang weak gitu. Jadi itu sebetulnya saya ingin ajak bicara bahwa saya kok punya data ya, ternyata ada orang yang nggak dapat benefit dari pembangunan ini, yaitu para perempuan, dan ketika itu dikaitkan dengan pembangunan ataupun pengembangan atau politik yang ada di riset, politik yang ada di teknologi, dan juga politik yang ada di pendidikan. Oke, jadi itu concern saya. Nah, kenapa kemudian walaupun di awalnya UNDP itu bangga sekali ya melaporkan, teknologi membebaskan para UMKM untuk survive di bidang teknologi gitu. Di masa pandemi. Angka saya menunjukkan tidak seperti itu ternyata. Begitu pandemi masuk ke tahun kedua, ternyata para UMKM itu yang katanya 60% itu perempuan, itu malah situasi para perempuan berantakan. Lalu saya ketemu data tahun 2016 ketika di screenshot ya, bagaimana sih akses perempuan terhadap teknologi, dan ternyata ketemu ada 30% perempuan yang punya akses ke internet, 30% doang. Nah dari 30% itu kemudian yang betul-betul menggunakan internet itu less than 5%. Karena apa? Tidak punya koneksi dan seterusnya. Ketika pengembangan rencana untuk broadband ya, teknologi ini tidak mengintegrasikan perspektif perempuan, akhirnya angka itu membawa kita pada situasi yang tadi. Kenapa demikian? Ternyata di dalam interest untuk pengembangan infrastruktur internet itu sangat netral, dan bagi kita netralnya policy publik itu sebetulnya bias laki, karena laki yang kemudian diuntungkan.
Dan angka ini sebetulnya universal, bahkan di Amerika itu orang perempuan juga 26% di teknologi, kemudian pemerintah abai tidak melakukan pelayanan internet atau pelayanan atau literasi untuk digital ini kepada para perempuan non komersial. Kalau yang komersial sudah jalan ya, yang perusahaan-perusahaan besar itu. Tapi ternyata gender gap di Indonesia itu nomor 5 di ASEAN loh Pak, kita nggak boleh bangga ya. Dan itu dihitung dari partisipasi perempuan di managerial level. Dan di managerial level kita itu setara dengan Myanmar. Jadi kelihatannya memang presiden pernah perempuan, Menkyu selalu almost all the time perempuan, tapi ternyata kebijakan-kebijakannya walaupun di pidato-pidatonya itu menyatakan RAPBN disusun dengan pro poor budget, pro gender equality, pro environment. Tapi ketika kita telusuri di dalam breakdown angka, itu perempuan have been left out. Karena walaupun Bappenas sudah bikin juklak-juklis, tapi ternyata tidak diikuti dengan capacity building, how to implement that, how to employ that. Itu jadi kemudian dampaknya gender gap itu makin melebar di Indonesia dan bukan malah menyempit. Karena logikanya seharusnya ketika RAPBN itu disusun mengintegrasikan perspektif gender responsive budget, maka dampaknya outcome-nya adalah berupa perbaikan kesetaraan. Nah, ini saya menemukan ada gap antara komitmen moral dan komitmen politik yang ada gapnya. Jadi nggak ngefek kepada empowering women, empowering girls, dan seterusnya itu. Nah, bagaimana praktek di negara-negara lain? Praktik di negara lain itu kalau saya lihat social protection-nya itu hampir 20% APBN. Di Indonesia itu 1-2% APBN untuk social protection. Jadi ketika krisis menghantam, kita kelabakan. Kenapa kok rendah sekali social protection kita? Ini yang menyebabkan kenapa pada saat krisis ketika India, kemudian Filipina itu berhasil mengalokasikan dana untuk perlindungan perempuan karena semua sekarang basisnya di rumah tangga sehingga perempuan menjadi double burden-nya berlipat-lipat ya, menjadi rawan KDRT, rawan stres dan seterusnya. Di Filipina itu orang gampang sekali nambah dana untuk penguatan kesehatan bagi ibu-ibu. Tapi di Indonesia enggak, karena never happened before. Justru dana-dana untuk UPTK, ya, unit pelayanan khusus di Pemda, di Pemprov itu dipotong justru. Padahal ibu-ibu tambah stres, tapi dana malah dipotong. Nah di India dan di Filipina sebaliknya ada penambahan dana untuk itu. Karena apa? Skema social protection-nya tinggi memang di sana, dan kita enggak. Nah, jadi apa sebetulnya yang ingin saya tuntut pada sore hari ini? Bahwa ada tren kemiskinan meningkat, terutama di kelompok ibu-ibu, karena pengambilan keputusannya, termasuk nanti desain risetnya, yang tadi tak dengerin banget Pak Laksono nggak ngomong jelas masalah orang loh. Ngomong masalah rakyat, tapi ngomongnya teknologi, free akses ini, karena pikirannya mungkin trickle down effect juga. Wah ini otomatis nanti kaya, gitu kan? Kita semua lah. Aku nih yang lulusan ekonomi juga korban trickle down effect kan. Sampai lupa bahwa perempuan must be put in the central of every effort of us ya untuk memastikan bahwa memang outcome kita akan berdampak kepada kesejahteraan ataupun keadilan sosial. Saya mau ngomong langsung keadilan sosial aja. Saya itu diskusi di grupnya alumni GMNI ya kemarin bahwa bagaimanapun namanya ICT itu harus diabdikan ya, termasuk science ya, science, teknologi, math and teknologi itu harus melayani Trisakti Bung Karno, saya bilang begitu.
Jadi kalau tiganya Pak Laksono itu diganti Trisakti itu cakep itu kayaknya, bahwa we must put effort untuk memastikan kemandirian akan tambah, bahwa berdikari ekonomi makin tambah, kemudian juga kedaulatan politik makin tambah. Nah jadi dan kepribadian, maaf ya, kepribadian. Tadi sudah ada budaya sih, saya senang budaya tadi, keanekaragaman budaya itu juga menjadi concern dari arah riset tersebut. Jadi makin terukur arahnya ke sana dan manusia ada di sentral pembahasan, manusia ada di sentral concern kita begitu. Nah, mungkin saya belum terlalu mendalami ya skenario yang tadi dipaparkan Pak Laksono, tapi tampaknya saya ingin menitipkan aspirasi itu aja ya Pak ya, bahwa mudah-mudahan riset-riset untuk kemiskinan juga akan naik, terutama untuk mengatasi kemiskinan struktural, dan juga ada afirmasi di bidang teknologi untuk para ibu seperti yang dialami ibu-ibu India. Jadi pemerintah di India itu melakukan literasi kepada para ibu rumah tangga, sehingga mereka mampu mengembangkan UMKM mikro bisnis yang basisnya di rumah tangga. Jadi tidak melulu seperti kita pada saat ini UMKM yang asumsinya bahwa ibu rumah tangga nggak usah ngurusi bisnis lah. Ada ketahanan keluarga saat ini ada di keluarga. Jadi saya berharap ada terobosan-terobosan, misalkan infrastruktur pelayanan untuk wilayah-wilayah yang konotasinya itu tidak melulu demi pertumbuhan ekonomi, tapi juga demi pemerataan. Kenapa ibu-ibu yang di NTT itu, sinyalnya tuh berat sekali, sementara kemiskinan tinggi hanya karena mungkin ya bahwa di sana prospek pertumbuhan ekonominya rendah, jadi kita prioritaskan di tempat-tempat yang kota-kota, sehingga ibu-ibu para janda di Adunara itu sudah nggak punya HP, anak-anak sekolahnya sulit untuk cari akses dan seterusnya. Jadi perencanaan pengembangan pelayanan untuk teknologi sepatutnya juga memberikan afirmasi kepada isu-isu kesejahteraan, bukan hanya isu pertumbuhan ekonomi, industri, dan seterusnya yang akhirnya tadi karena trickle down effect never happen. Jadi dan Amerika saja meninggalkan teori itu, kita juga harus mulai juga berani meninggalkan teori itu dan beralih kepada Trisakti kita, bahwa kepentingan nasional kita adalah ketika keadilan sosial itu bisa diwujudkan. Harusnya kita berani lah ngomong, kita harus geret perkembangan ini ke arah sistem ekonomi kiri. Amerika saja menuju kiri kok sekarang. Kenapa kita nggak berani? Dan Bung Karno sudah ngomong Pancasila itu ya kiri, sosialisme, keadilan sosial. Dan keadilan sosial itu adalah ketika itu tadi Bung Karno bicara no poverty, tidak ada orang menangis karena kelaparan, tidak ada orang yang kedinginan karena tidak punya rumah gitu ya. Pidatonya Bung Karno yang sangat compassionate itu tadi. Dan saya berharap kita yang lagi ngomong tentang ICT dan seterusnya itu juga bicara seperti itu. Jadi satu, kebijakan pemerintah seharusnya menghitung, mengkalkulasi pengalaman perempuan, situasi perempuan. Ini situasi perempuan ini saya pakai simbol ya sebagai marhen ya Mas. Bisa petani, bisa nelayan, bisa pembantu rumah tangga. Jadi simbol aja ini, kelompok marginal itu jangan ditinggalkan. Kemudian kedua, memang ada problem kultur. Di penelitiannya Amerika ditunjukkan para perempuan yang hanya 26% yang punya akses to teknologi itu ternyata yang open minded ke ke eksakta ya, cocok ini kepala BRIN kalau ngomong eksakta. Nah jadi ternyata ada mitos pola pendidikan kepada perempuan itu tidak risk taker. Jadi ketika kita ngomong pengembangan teknologi yang isinya tidak instan, tidak menuntut kesempurnaan, tapi menuntut resilience, ketahanan untuk terus menemukan inovasi, jatuh bangun, trial and error. Ini perempuan-perempuan tidak dididik di situ gitu. Bukan hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia. Yang risk taker itu lagi ya, boleh salah, boleh punya duit yang unlimited untuk melakukan inovasi dan seterusnya.
Jadi ketika diteliti di Amerika, minat pada anak-anak itu muncul umur 14. Tapi kemudian mengambil keputusan untuk masuk science, math, teknologi, dan engineering itu turun drop ya. Dari itu menjadi 2% doang yang akhirnya bertahan. Nah, 2% orang yang bertahan di profesi inilah yang kemudian punya akses to teknologi dan sekarang yang diuntungkan karena kita mau masuk ke digital economy. Jadi kebijakan pemerintah untuk responsif terhadap isu kesetaraan gender dan kesetaraan wong cilik tadi harus digenapi juga dengan pendidikan encouragement ya, untuk supaya science, teknologi, engineering itu diminati para perempuan dan juga para orang miskin. Karena di Jakarta sendiri ternyata orang miskin itu 30% itu tidak ada yang minat karena kenapa mahal, jadi nggak mau. Dan ketika Dian Sastro memberikan beasiswa, baru anak-anak pinter yang dari orang miskin itu bisa kuliah semua. Jadi yang menyelesaikan akses orang miskin untuk bisa kuliah itu ternyata Dian Sastro, Pak. Nah, mungkin ada juga ya bidik misi ya, tapi kan bidik misi kemudian ditambahi dengan hafal Quran. Ini kan repot hafal kitab dan sekarang ya di Andalas dan semua. Jadi kacau lagi, bukan berbasis kompetensi dan makin merusak merusak integritas lah menurut saya. Jadi saya ingin ini mengakhirinya bahwa data-data lengkap saya tunjukkan di situ. Coba diputar terus omongan saya tadi, basisnya data ya, grafik-grafik yang ada di situ, ketimpangan, ada gender equality di bidang teknologi, dan karena akses to and control to teknologi dari women itu terblok oleh kultur, itu akhirnya ada feminisasi kemiskinan. Nah, perempuan dan kelompok miskin ini akan karena tidak punya akses, sehingga entitlement untuk dibudayakan juga hilang begitu. Jadi dua aras ini, yaitu aras kebijakan yang responsif pada gender yang akhirnya bisa mengantar kita keadilan sosial, dan aras kultur untuk memberikan encouragement, pemahaman, dan Profesor Suryo ya sudah membuktikan bahwa everybody can mastery matematik ya. Anak-anak Papua itu kan cari yang paling bodoh, sini saya latih. Ternyata dari Timika, dari gunung-gunung itu diberikan kepada Pak Suryo, dilatih, akhirnya bisa pinter untuk kecerdasan. Jadi ada problem stigmatisasi yang harus kita perangi seperti Profesor Suryo tadi, sehingga di kemudian hari ketika ada BIN, kemudian ada Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, itu nanti nongolnya di keadilan sosial gitu loh, bukan nongolnya di sistem ekonomi yang makin kapitalistik. Jadi kan lucu, jargon kita jargon yang sangat kerakyatan, tapi karena metodenya, metodologinya, bahkan asumsi yang dipakai itu tidak pro kerakyatan, akhirnya ke sana. Itu mungkin dari saya bisa bertanggungjawabkan semua narasi saya tadi dengan angka-angka yang memang saya riset 3 hari ini loh, kayak seperti itu, dan saya bisa yakin kayaknya nggak bisa didebat argumen saya pada sore hari ini untuk meminta 2 hal tadi. Please do afirmasi untuk perencanaan riset, perencanaan pembangunan teknologi, perencanaan pendidikan, dan mohon dimuarakan ke keadilan sosial. Terima kasih. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.